Mereka hanya mau cari aman dengan kalimat Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tidak mau menyebutkan siapa yang Maha Kuasa itu, Yesus Kristus, dia sumber keselamatan. Kalau sampai ada gereja atau siapapun, saudara-saudara, yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, saudara-saudara, maka itu gereja sesat. Itu pengajar-pengajar palsu. Itu pengajar-pengajar sesat, dan kita perlu hati-hati. Saya ingin bertanya, saya tidak mengerti ada khotbah online dari gereja yang namanya gereja kesaksian kehidupan bergereja. Di situ mereka menekankan dalam doa kalau awal dan akhir doanya bukan dalam nama Tuhan Yesus lagi, tapi dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira bagaimana menurut Pastor Anggi? Dan ini lambang gerejanya, kesaksian kehidupan bergereja, biru muda dengan biru tua. Dan mereka menarik orang untuk ikut khotbah itu hanya secara online. Tapi kalau di Kupang ya, ini khusus di Kupang, biasanya mereka berkumpul untuk persekutuan darat di Taman Fontaine jam 2 sampai jam 3 sore. Dan mereka tidak menggunakan gedung gereja karena gerejanya belum memiliki gedung. Jadi ini hanya online saja. Bagaimana menurut Pastor Anggi? Baik, kita akan cek mereka ya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Memang hari-hari ini saudara banyak pengajaran-pengajaran aneh yang sedang bertebaran sekarang, dan memang perlu bagi kita untuk jaga diri kita baik-baik. Kita harus memiliki pemahaman yang benar supaya tidak mudah terbawa arus ya. Saya juga baru dengar gereja ini, dan kalau pertanyaannya saudara-saudara bahwa kita harus memulai doa dan juga mengakhiri doa dengan kalimat Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pikir tidak bisa ya saudara-saudara ya. Lebih tepatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Karena yang Maha Kuasa itu memang hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi memang kita perlu cek baik-baik pengajaran-pengajaran seperti ini saudara-saudara ya. Saya memang belum lihat pengajarannya secara menyeluruh saudara-saudara ya, karena kita perlu lihat pengajarannya bagaimana. Tapi kalau sampai mengajarkan harus seperti ini, memulai doa dan juga mengakhiri doa dengan kalimat Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mau terima yang lain. Misalnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber keselamatan kita. Kalau sampai mereka menolak itu, berarti ini ajaran sesat. Mereka hanya mau cari aman dengan kalimat Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tidak mau menyebutkan siapa yang Maha Kuasa itu, Yesus Kristus, dia sumber keselamatan. Kalau sampai ada gereja atau siapapun, saudara-saudara, yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, saudara-saudara, maka itu gereja sesat. Itu pengajar-pengajar palsu. Itu pengajar-pengajar sesat, dan kita perlu hati-hati. Makanya Anda perlu lihat dulu bagaimana video mereka, bagaimana pengajaran mereka. Kalau mereka mengajar sesuatu yang melenceng, ya, itu memang sesat. Apalagi mereka bilang Yesus bukan juru selamat. Oh, itu bahaya. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Waktu Yesus belum jadi Tuhan, seolah Yesus pernah berhenti jadi Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Tapi itulah saudara-saudara, pengajaran-pengajaran hari-hari ini bertebaran banyak sekali. Mau di media sosial kah, ya, terlalu banyak saudara-saudara. Makanya kita perlu jaga diri kita baik-baik. Nah, saya jawab dengan Kolose pasal yang kedua ya. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini akan menolong kita supaya kita tidak terbawa arus, saudara-saudara ya. Saya bacakan untuk Anda, Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, oke, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu harus. Itu langkah pertama yang bagus. Tapi yang berikut di situ dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh dalam pemahaman yang benar? Ayat 7 bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Maksudnya adalah pengajaran yang disampaikan kepada Anda, pengajaran-pengajaran yang sehat, pegang baik-baik pengajaran itu. Karena hari-hari ini, saudara, ada pengajar-pengajar palsu yang mencoba untuk menghancurkan pandangan-pandangan yang sebenarnya. Pandangan-pandangan yang kita pegang adalah pandangan-pandangan yang benar. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi ada pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat yang sejati. Yesus lebih kecil dari Bapa. Padahal Yesus itu Allah, saudara-saudara. Tapi mereka selalu menurunkan derajat Yesus. Kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehakikat, sederajat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tapi hari-hari ini
ada pengajar-pengajar palsu, saudara-saudara, yang mencoba untuk menghancurkan pandangan-pandangan kita yang benar, saudara-saudara. Saya berharap kalau kita di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, kuat dalam pengajaran yang benar. Karena kalau Anda kuat dalam pengajaran yang benar, tidak ada satu pengajar siapapun yang berusaha untuk bisa mempengaruhi Anda karena Anda kuat dalam pengajaran. Benar, kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah pasti selamat, tapi kita masih di dunia, saudara-saudara. Dan kalau kita masih di dunia, maka kita perlu tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Jangan bergeser, jangan kemana-mana. Tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi untuk sekali Yesus, tetap Yesus, memang kita butuh pemahaman atau pengajaran yang kuat. Makanya di ayat 7 itu dia bilang begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Paulus ngomong seperti ini karena di ayat yang ke-8, saudara-saudara, Paulus bilang begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini pengajar-pengajar palsu, saudara-saudara. Supaya Anda tetap kuat, maka Anda perlu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Memang hari-hari ini pengajaran-pengajaran palsu sangat banyak, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran sesat sangat banyak. Apalagi mereka ngomong dengan kata-kata yang lembut, yang indah. Tapi hati-hati, saudara. Yang keras belum tentu itu sesat loh, saudara-saudara. Ya, justru yang lembut-lembut tuh yang kadang-kadang itu tuh punya satu kekuatan untuk menarik orang, saudara-saudara. Makanya di dalam Kolose pasal 2 ayat 3 dan yang keempat dia bilang begini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-katanya indah padahal itu menyesatkan. Hati-hati, saudara. Kalau sampai kalimat ini bertujuan untuk menggeser posisi Yesus yang adalah sumber keselamatan, saya pikir ini sesat. God bless. Terima kasih banyak Pastor Anggi untuk jawabannya.